Jadi jangan pernah berpikir teman-teman sekalian kalau antum bersabar, ya ternyata antum tidak mendapatkan apa-apa gitu. Ya. Oh berarti saya kalau dicaci maki orang ini saya bersabar, berarti saya dianggap hina. Enggak, sama sekali enggak. Justru antum yang dewasa, antum pemenangnya, dia orang yang terhina malah. Gitu kan. Pasti Allah SWT akan hukum dia dengan caranya. Makin banyak dia menghina antum, makin banyak, makin berat hukuman yang akan datang kepada dia. Itu sunnatullah. Ya, jadi di sini bersabar dalam kesempitan. Justru pada saat cobaan lagi datang, antum lagi butuh uang, tidak ada uangnya, lagi mau bayar utang dikejar-kejar orang, belum ada uangnya, lagi butuh kesembuhan, lagi sakit berat, gitu kan. Segala macam hal, lagi butuh pertolongan, tidak ada yang tolong, bersabar dalam kesempitan. Penderitaan datang, ya, kita boleh ikhtiar. Antum sakit silakan. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali turunkan bersamanya obatnya, gitu kan. Maka di sini kita disuruh untuk bisa berikhtiar, bertobat, berobat gitu kan. Tapi bukan berarti berkeluh kesah sana sini. Semua orang harus tahu penyakitnya. Gitu. Pernah ada seseorang ketemu dengan Shuraih Al-Qadhi rahimahullah. Salah satu ulama tabi'in yang masyhur. Ya. Umar bin Khattab pun mengakui keimanannya sampai Umar mengangkatnya menjadi hakim. Dan menjadi hakim di 5 khalifah. Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan Yazid. Ya, radhiyallahu anhu. Ini menjadi hakim pada saat ada orang anak muda datang depannya berkeluh kesah, didatangi sampai dia, lalu kemudian dia mengatakan, hai anak muda, mendekatlah. Apa kau lihat mataku ini? Dipegang mata kanannya. Mataku ini sudah 5 tahun atau 10 tahun gitu, dia bilang. Saya tidak melihat, tapi belum pernah saya keluhkan kepada siapapun dan baru kau yang tahu. Maka bersabarlah dalam cobaan yang sedang datang. Artinya kalau kita menyampaikan keluh kesah kita kepada ahlinya, penyakit kepada dokter, kemudian masalah kejiwaan atau pengetahuan agama kepada ustadz atau ustazah atau kiai atau syekh misalnya, maka itu sudah pada tempatnya. Tapi kalau semua orang nggak perlu, biarkan orang lain melihat kita seakan-akan tidak punya masalah, itu benar karena kita berarti menerima apa yang sedang Allah putuskan, gitu kan. Itu yang dimaksud di sini, orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan juga butuh kesabaran. Karena meninggalkan keluarga tadi saya bilang, meninggalkan pekerjaan, bisa ditangkap oleh musuh dan seterusnya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allah telah memerintahkan agar bersabar, seraya berfirman juga dalam surah Al-Imran ayat 200. Ini kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Yang kita garis bawahi adalah kalimat pertama atau anjuran pertama Allah SWT, dan yang kedua isbiru wasabiru. Sabarlah dan kemudian kuatkan sabarmu. Maksudnya jangan cuma sehari, jangan cuma sekali. Sabar aja sampai dapat jalan keluar. Tak usah berkeluh kesah sampai dapat jalan keluar. Kata Nabi SAW, semua itu segala sesuatu Allah ciptakan dari kecil menjadi besar, kecuali cobaan. Allah ciptakan besar, kemudian dia jadi kecil. Jadi sebenarnya pukulan itu memang di awal saja. Setelah berjalan beberapa waktu kita akan anggap biasa tentunya. Allah juga memerintahkan orang beriman agar selalu menjadikan sabar sebagai senjata dan alat untuk kemenangan. Begitu juga dengan sholat yang bunyinya dalam Al-Baqarah 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maksudnya Allah selalu akan menolong dia, memberikan jalan keluar dari cobaannya. Di sini kita disuruh meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Ada sholat teman-teman sekalian yang mungkin jarang di antara muslimin melakukannya itu. Padahal ini termasuk sholat sunnah. Ya. Bahkan sholat-sholat inilah yang dilakukan oleh banyak para nabi-nabi. Termasuk Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW mengerjakannya. Yaitu sholat tatawwu, tambahan. Ya. Jadi bisa juga sholat ini dikatakan dalam sebuah riwayat sahih, Nabi SAW kalau punya masalah beliau langsung menuju ke sholat. Sholat ini bukan duha, bukan tahiyat masjid, bukan taubat, bukan wudu. Sholat pendekatan diri antum kepada Allah. Antum wudu, niat sholat pendekatan diri kepada Allah saja. Dia tidak ada niat khususnya untuk sholat duha kata tadi, sholat ini tidak ada penganjuran itu. Tapi dia sholat pendekatan diri kepada Allah. Misal antara azan, antara maghrib dan isya, antum lagi dulu di masjid tidak ada kegiatan. Lalu antum mau dekatkan diri kepada Allah SWT, antum boleh sholat mutlak, sholat saja. Mirip dengan puasa juga. Hadis yang menjelaskan
Nabi SAW pernah pulang ke rumah lalu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, apakah ada makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu saya puasa. Ini kata ulama bukan Senin Kamis. Karena kalau Senin Kamis nggak pakai nanya lagi, Nabi pasti puasa. Sudah tidak ada lagi keraguan, karena dikatakan dalam riwayat lain, Aisyah sendiri memberikan kesaksian kalau Nabi SAW tidak pernah meninggalkan Senin dan Kamis. Jadi pertanyaan Nabi ini selain itu, misalnya hari Selasa gitu kan, Nabi pulang ke rumah nggak ada makanan, ya sudah saya puasa aja. Ini puasa pendekatan diri kepada Allah SWT. Seperti juga sholat sunnah tadi. Nah di situ bisa kita lakukan. Kalau lagi ada masalah, ada apa, wudu, sholat, menghadapkan diri kepada Allah SWT, dekatkan diri kepada Allah. Sujud, jangan angkat kepala kita kecuali sudah merasa plong. Sampaikan semua kepada Allah SWT. Karena Allah tempat kita curhat, bukan manusia. Nah, hindari curhat sama manusia teman-teman, karena tidak ada gunanya. Dia manusia seperti kita. Antum hadapi masalah 10 tahun dalam rumah tangga, terus mau cerita sama orang dalam setengah jam, berharap dia berikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Nggak mungkin, gitu kan? Sulit sekali. Dia merangkumkan berarti 10 tahun dalam setengah jam, dalam 1 jam, dalam 3 hari. Nggak mungkin, gitu kan? Itu nggak mungkin. Maka keluh kesahkan kepada Allah SWT, dan Allah akan mengutus nanti ya orang-orang atau makhluk yang bisa memberikan jalan keluar kepada kita itu dengan izinnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjanjikan, ya, di sini dikatakan Allah yang Maha Suci telah mengaitkan kebaikan di dunia dan di akhirat dengan kesabaran, dan memberitahukan bahwa kepemimpinan di dalam agama sungguhnya hanya akan diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Artinya sampai pada tingkat orang yang sabar dalam ketaatannya kepada Allah, istiqomah mengerjakan ketaatan, istiqomah meninggalkan kemaksiatan walaupun peluangnya sangat terbuka depan matanya. Kemudian juga sabar dalam cobaan-cobaan harian. Dia terus laluin dengan menerima takdir Allah, dengan senang, dengan gembira, dengan senyum. Semua itu dilakukan sama dia. Maka ini akan Allah jadikan pemimpin di muka bumi. Juga memberitahukan bahwa kemenangan di muka bumi ini tidak akan terrealisasi melainkan dengan kesabaran. Allah berfirman melalui lisan atau lewat lisan Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana saudara-saudaranya telah mengetahui dirinya. Mereka berkata karena kaget terhadap keadaannya yang telah meraih ketinggian kepemimpinan dan kemenangan di muka bumi. Nabi Yusuf kita sudah tahu dilempar oleh kakak-kakaknya karena cemburu, dilempar di sumur dengan harapan nanti ada orang datang lalu membawa pergi. Mereka lupa di sini. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan melihat itu. Maka Allah menyelamatkan Yusuf alaihissalam, dijemput oleh kafilah, dijual di pasar budak di Mesir, dibeli oleh Raja Mesir, kemudian dijadikan anak angkat. Gitu kan. Sampai akhirnya menjadi menteri yang berkuasa setelah raja di Mesir dengan keadilannya. Ya, menteri yang mengatur semua perekonomian di Mesir pada saat itu. Sehingga Bani Israel bisa tinggal sama beliau. Dan pada saat Nabi Yusuf AS dapat jabatan, Allah datangkan kakak-kakaknya tadi yang zalim kepada dia tanpa mengenalnya, minta supaya diberikan makanan, diberikan ini dan itu. Maka pada saat mereka tahu ternyata ini orang yang terkenal saleh dan baik, dermawan di Mesir adalah Yusuf, maka Yusuf berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu a innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad mannallahu alaina. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata para saudara Yusuf, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Jadi pada saat itu kisahnya panjang dalam surah Yusuf diceritakan. Ya, dalam Al-Quran bagaimana Yusuf alaihissalam menjadi menteri di Mesir, kemudian terjadilah sesuatu perubahan pada saat itu. Nabi Yusuf mimpi melihat ada 7 ekor sapi gemuk memakan sapi-sapi yang kurus, kemudian ada 7 gandum kering dengan gandum yang bagus dan segala macam. Nabi Yusuf alaihissalam mentakbirkan mimpi itu kalau Mesir harusnya, Raja Mesir harusnya membuat penyimpanan hasil panen, nanti akan datang musim peceklik. Dan ternyata betul peceklik terjadi, seluruh dunia pada saat itu merasa kekurangan, akhirnya mereka pada ke Mesir minta gandum itu, gitu kan. Maka pada saat itu termasuk saudara-saudara Yusuf sendiri datang dari perkampungan mereka lalu minta agar diberikan gandum, karena gandum Mesir pada saat itu terbaik, itu makanan pokok mereka. Maka Yusuf mengatakan, saya tidak akan berikan kalian sampai kalian membawa adik kalian yang bernama Bunyamin. Karena waktu Yusuf AS kumpul sama saudara, tanya, kalian ini siapa? Padahal Nabi Yusuf sudah tahu, gitu kan. Cuma mereka menceritakan kami adalah anak Nabi Allah Yaqub dan seterusnya. Menceritakanlah berapa orang kalian bersaudara, disebutkan nama-namanya. Nabi Yusuf
buat keadaan seakan-akan tidak kenal Binyamin, lalu dia mengatakan adiknya dia, saya tidak akan kasih kalian tukar gandum untuk mendapatkan gandum ini kecuali kalian bawa adik kalian Binyamin. Saya mau kenal lebih jauh. Maka mereka pun izin sama ayah mereka Nabi Yakub. Lalu kemudian dibawalah dengan izin Allah SWT. Lalu Nabi Yusuf mengenalkan diri kepada adiknya Binyamin sampai dikenal. Begitu mereka tahu saudara-saudaranya ternyata ini adalah Yusuf, barulah mereka berkata, "Pak, kau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku, maksudnya Binyamin, ya adiknya. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa, patuh kepada Allah dan bersabar. Dulu kalian lempar saya di sumur, saya sabar, saya terima itu. Maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Akhirnya saudaranya menjadi masyarakat biasa, Yusuf justru menjadi penguasa pada saat itu. Sebagaimana Allah telah memberitahukan bahwasanya akhlak yang tinggi dan amal-amalan soleh itu tidak akan diraih melainkan dengan kesabaran juga. Allah yang Maha Suci dan Maha Pura telah berfirman, jadi antum tidak akan mungkin menjadi seorang alim, tidak akan mungkin menjadi orang-orang yang saleh yang sangat dekat dengan Allah kecuali dengan kesabaran. Dalam surah Al-Qasas ayat 80 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa as-sabirun." Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kalau sudah faham, sudah belajar, seperti sekarang insya Allah yang ini kita pelajari tentang keutamaan sabar, bagaimana Allah tekankan Nabi Muhammad SAW untuk bersabar, bagaimana itu juga sifatnya Allah, bagaimana ditekankan orang beriman untuk sabar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kalau sudah belajar dia sudah tahu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pada pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maksudnya di sini ada orang-orang yang tidak bersabar pada saat itu bersama mereka, maka dikatakan kecelakaan kalau kalian tidak bisa menerima dan memahami kalau sabar bagian daripada perintah Allah. Kecelakaan besarlah bagimu. Pada pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan pahala itu tidak diperoleh kecuali orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala telah memberitahukan bahwasanya kesabaran itu adalah perisai, ya, untuk menangkis segala macam masalah yang sedang dihadapi. Sebagaimana Allah yang Maha Suci berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Ini kaum munafikin, ya. Mereka lihat orang beriman mendapatkan kemenangan, ketentraman, mereka sakit hati. Tapi jika kamu mendapat bencana, cobaan, kekalahan misalnya dalam peperangan, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau ada orang yang sedang ganggu antum, menggunjing, tidak mau bayar utang, antum sudah tagih, maka kalau antum sabar, tidak akan mengganggu apapun. Allah akan gantikan dengan caranya, dan orang itu akan dihukum oleh Allah SWT. Tidak akan mengganggu antum apapun. Jadi kalau orang fitnah antum, sebari macam-macam, yakinlah tidak akan bermasalah. Selama memang kita tidak melakukan perbuatan tersebut, maka tidak akan ada masalah. Sama sekali. Tetap aja seperti anjing, bahasa Basar mengatakan anjing menggong kafilah berjalan. Gitu kan. Jadi mereka mau ngomong apapun tidak usah pedulikan. Jadi kadang-kadang cobaan datang itu Allah SWT ingin uji kita. Mungkin kita temukan handphone, temukan uang, temukan kesempatan berzina, temukan kesempatan apa. Itu Allah ingin menguji kita. Allah sedang melihat. Kita lalui enggak? Kalau kita lalui berarti di ujung sebuah cobaan itu ada sesuatu yang besar yang Allah janjikan. Ya, antum lulus atau tidak lulus itu tergantung daripada upaya antum di situ.